Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di mata kuliah di semester ganjil ini yang dinamakan dengan mata kuliah jaringan komputer atau komputer networking. Di mana di mata kuliah ini kita akan sama-sama belajar tentang konsep ataupun teoritis dari jaringan komputer, terus bicara tentang dari sisi IP address, kemudian subnetting, VLAN, sampai dengan routing. Dalam 14 pertemuan ke depan, kita akan coba pelajari itu satu persatu ya. Nah, untuk mengawali pertemuan pertama ini, kita akan masuk ke materi tentang definisi dan topologi jaringan komputer. Nah, ini sebagai dasar teman-teman untuk bisa memahami apa itu jaringan komputer. Nah, kalau kita lihat dari definisinya adalah di sini disebutkan bahwa jaringan komputer itu merupakan sebuah istilah yang merefer terhadap semua kelompok komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Oke, jadi kata kunci pertama kalau kita bicara tentang definisi adalah adanya keterhubungan antara satu perangkat atau satu komputer dengan komputer yang lainnya. Itu kunci yang pertama. Kemudian setelah terhubung, mengizinkan komunikasi antar perangkat-perangkat tadi. Jadi jaringan komputer itu tidak hanya saling terkait saja. Artinya gini, kalau misalkan teman-teman colok kabel dari satu komputer ke komputer lain, walaupun secara fisik komputer itu terhubung, belum bisa disebut dengan jaringan komputer. Tetapi ketika kita bicara jaringan komputer, harus ada efek atau dampaknya apa setelah kita colokin kabel tadi. Artinya setelah terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lain, ya harus bisa berkomunikasi. Ya, karena kalau nyolok kabel doang belum tentu kedua komputer ini bisa berkomunikasi. Nah, jadi kita punya dua kata kunci ketika ingin mendefinisikan jaringan komputer itu. Ingat, yang pertama adalah keterhubungan dulu antara satu dengan yang lain. Yang kedua adalah harus bisa berkomunikasi. Oke? Nah, kemudian jaringan juga mengizinkan perangkat-perangkat komputer itu untuk saling sharing aplikasi atau berbagi data dan bahkan berbagi sumber daya jaringan lainnya. Contoh misalkan kayak sharing server, kan? Kemudian sharing printer atau scanner, sharing hard disk atau media penyimpanan, dan masih banyak lagi. Jadi tidak hanya komunikasi saja, tetapi juga jaringan komputer itu mengizinkan kita untuk saling berbagi pakai resource-resource di dalam jaringan. Itu disebut dengan jaringan komputer. Ya, jadi kuncinya ada 2 plus 1. Ya, yang plus satunya adalah sharing resource. Oke? Nah, itu secara definisi. Setelah teman-teman di sini sudah memahami definisi dari jaringan komputer, kita akan masuk ke topologi jaringan, di mana kalau kita bicara jaringan akan menemukan berbagai macam bentuk ataupun pola dari jaringan komputer itu sendiri. Dan masing-masing bentuk atau pola jaringan komputer itu akan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, bentuk atau pola inilah yang disebut dengan yang namanya topologi jaringan. Di sini disebutkan bahwa topologi jaringan itu merefer kepada bagaimana cara kita mengatur komponen-komponen yang ada di dalam jaringan komputer sehingga satu dengan yang lain itu saling terkoneksi. Jadi kita atur bentuknya bagaimana, polanya bagaimana, keterhubungannya bagaimana, sehingga membentuk satu jaringan. Nah, itu disebut dengan topologi jaringan komputer. Nah,
Secara jenis, ya, jenis atau bentuk dari topologi jaringan komputer ini ada dua. Yang pertama disebut dengan topologi logik. Yang kedua disebut dengan topologi fisik. Di mana topologi logik ini diartikan sebagai bagaimana sebuah perangkat-perangkat jaringan itu saling terhubung antar network. Ya. Kemudian didesain secara arsitektural komunikasi atau mekanisme komunikasi di dalam jaringan itu sendiri yang dilakukan antar perangkatnya. Jadi fokusnya adalah bicara logical topologi atau topologi logik. Fokusnya adalah bagaimana mekanisme komunikasi yang terjadi di dalam jaringan. Ya, jadi fokusnya ke mekanisme komunikasinya. Sedangkan topologi fisik ya, itu bisa dikatakan juga sebagai gambaran dari setiap perangkat-perangkat atau titik-titik yang ada di jaringan itu. Ya, jadi kalau gambarnya kayak gini, kalau kita bicara topologi fisik, kita hanya menggambarkan titik-titik atau node-node ya, yang ada di dalam jaringan tersebut. Misalkan di dalam jaringan perusahaan A ada 10 komputer. Berarti saya akan gambarkan ada 10 node di sana. Tek, 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 tek. Kemudian ada node perangkat jaringannya, misalkan ada switch-nya. Kemudian ada server. Ya, itu saya gambarkan. Terus pakai kabel, tarik garis. Tek, udah, cukup seperti itu. Jadi kelihatan gambarnya seperti ini. Atau gambaran dari jaringannya seperti ini. Tapi kalau topologi logik, itu bicara mekanisme komunikasinya. Misalkan dari node A ke node B misalkan. Nah, ini komunikasinya menggunakan apa? Ya. Atau dari node C ke server. Ini komunikasinya menggunakan apa? Bagaimana komunikasinya? Sampai dengan pengalamannya bagaimana? Ya. Itu bedanya antara topologi logik dan topologi fisik. Nah, khusus untuk topologi fisik, itu kita bagikan menjadi 6 jenis topologi. Di mana ada topologi bus, topologi ring, topologi star atau bintang, topologi tree, topologi mesh, dan juga ada topologi hybrid. Ya. Jadi secara umum ada 6 jenis topologi fisik. Nah, sekarang kita coba jelaskan satu persatu. Ya, kita kasih gambaran tentang masing-masing dari topologi ini. Kita mulai dari topologi bus. Di dalam topologi bus, semua host yang di dalam jaringan tersebut itu saling terkoneksi melalui satu single kabel. Ya, jadi hanya melalui satu single kabel. Semua perangkat-perangkat tadi atau komputer-komputernya atau host-hostnya itu terhubung lewat sana. Ya. Ingat ya, kuncinya adalah kalau topologi bus dia melalui satu kabel. Terus perangkat jaringannya itu terhubung secara langsung melalui kabel backbone-nya. Ya, melalui kabel backbone-nya. Jadi single kabel itu kita bisa analogikan sebagai kabel backbone-nya. Ya, nah jadi ketika sebuah komputer ingin berkomunikasi atau mengirimkan pesan ke komputer yang lain, pesan tersebut akan sampai ke tujuannya dengan cara melalui satu persatu titik-titik yang ada di kabel tersebut. Ya. Artinya gini, kalau saya ingin ngirim komputer A ke komputer B, ya, sorry. Kalau misalkan saya ingin mengirimkan satu komputer dari komputer A ke komputer E, otomatis kan di tengah-tengahnya itu ada komputer B, komputer C, komputer D, dan baru sampai ke komputer E. Berarti ada 3 komputer di tengahnya. Nah, otomatis ketika saya ingin ngirim pesan, maka pesan tersebut akan sampai ke komputer B,
sampai lagi ke komputer C, sampai lagi ke komputer D, dan sampai ke komputer E. Artinya apa? Artinya semua komputer yang ada di jaringan topologi bus ini akan mendapatkan pesan yang saya kirim. Contohnya seperti ini. Nah, ini bentuk topologinya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa backbone-nya ini merupakan single kabel. Dan perangkat-perangkat jaringannya itu berada di backbone ini. Titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, dan titik 6. Ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Kelebihannya jelas biayanya lebih murah. Karena cuma pakai satu single kabel. Ya. Cuma pakai satu single kabel. Terus nggak pakai hub, nggak pakai switch, ya otomatis lebih murah lah. Ya. Kemudian dia mendukung kecepatan transfer datanya itu dengan menggunakan kabel koaksial dan juga bisa menggunakan kabel twisted pair atau UTP. Ya, di mana kecepatan kabel ini ya paling hanya maksimal 10 MB per second. Oke, itu termasuk advantage-nya atau kelebihannya secara umum lah ya. Maksudnya khusus untuk zaman dulu gitu ya, topologi bus itu ya lumayan lah. Kemudian menggunakan teknologi yang familiar. Kemudian bisa dibilang bahwa dengan adanya topologi bus ini terjadinya kesalahan pengiriman data itu sangat kecil. Ya. Bisa dibilang seperti itu. Jadi misalkan terjadinya paketnya ngedrop, nah itu sangat kecil sekali. Ya, artinya dia tingkat reliable-nya itu sangat tinggi, tingkat ketahanannya itu sangat bagus lah. Ya, itu kurang lebih kelebihannya. Nah, tapi kekurangannya adalah kabelnya lumayan mahal. Ya, dari sisi kabelnya ya, kebutuhan kabelnya lumayan mahal. Tapi kalau misalkan ditambah dengan hub switch ya bakal lebih mahal lah. Ya, kemudian membutuhkan proses yang lumayan ribet. Terus troubleshooting for cable failure, artinya kalau misalkan ada kesalahan atau kerusakan dalam kabelnya, lebih susah ya benerinnya ya. Karena kenapa? Karena ya satu kabel tadi. Ya, karena satu kabel. Jadi kalau ada kabel yang putus ya wayana harus diganti kabel satu kabel semuanya. Masih mending kalau misalkan kabel yang dipakai itu untuk 5 atau 6 komputer. Kalau ada 100 komputer, wah berarti harus tarik kabel yang banyak. Gitu ya. Kemudian terjadinya collision ya atau tabrakan data atau tabrakan pesan itu tinggi. Ya. Itu sangat tinggi. Walaupun secara reliable datanya tuh bisa sampai ke tujuan. Tetapi ketika prosesnya itu memungkinkan terjadinya collision atau tabrakan paket data. Ya, seperti itu. Nah, kemudian karena dia bentuknya single kabel, terus di setiap kabelnya itu ada perangkat apa ya, perangkat splitter lah istilahnya ya, atau perangkat jaringannya buat connect ke komputer masing-masing komputer, ya. Atau biasanya kita kenal dengan konektor T namanya, T, ya, konektor T. Oke. Nah, berarti semakin ujung posisi komputernya, ya, semakin ujung posisi komputernya, maka kecepatannya akan semakin lambat. Oke. Karena kenapa? Karena bandwidth-nya udah dipakai di komputer-komputer di awal semua, gitu ya. Di paling paling dekat dengan koneksi, misalkan internetnya, ya, nah di sana habis semuanya di sana dipakai. Ini kebagian sisanya, yang di ujung itu kebagian sisanya, ya, seperti itu. Jadi semakin lambat. Kemudian mungkin juga terjadi kehilangan sinyal, kekuatan sinyal. Kenapa akibatnya jadi lambat?
Ya, salah satu penyebabnya itu adalah sinyalnya itu mungkin bisa hilang atau bahasa kitanya itu lep-lepan. Ya, sinyalnya itu lep-lepan. Ya, seperti itu. Jadi itu kekurangan dari topologi bus. Nah, berikutnya adalah topologi ring. Perbedaan antara topologi ring dengan bus ini dilihat pertama itu dilihat dari sisi ya jelas gambarnya seperti apa. Kalau misalkan topologi bus itu kan ujung sama ujungnya tidak nyatu ya. Jadi ujung sama ujungnya ya udah dibiarin aja kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau topologi ring, ujung dengan ujungnya itu diketemukan lagi, disambung lagi. Sehingga dari topologi bus tadi dibentuk menjadi buletan. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya topologi ring. Bentuknya kayak cincin. Ya, bentuknya kayak cincin. Nah, datanya itu mengalir secara clockwise. Clockwise itu artinya searah jarum jam. Jadi ke kanan dia datanya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, dia lari ke sini. Ke kanan, terus muter. Jadi misalkan kalau ada komputer, taruhlah ini komputer A, komputer B, komputer C. Kalau komputer B ingin mengakses ke server, maka dia akan melalui komputer C, komputer D, dan masuk ke server. Dia nggak lewat sini. Ya, karena dia harus mengikuti alur atau flow dari pesannya. Ya, seperti itu. Nah, di dalam topologi ring, ada yang disebut dengan token passing, ada yang disebut dengan token. Ya, token passing itu adalah bagaimana caranya sebuah token itu bisa mampir ke eh, komputer yang lain. Ya, jadi kalau misalkan saya ingin berkomunikasi, saya menggunakan token dari komputer satu ke komputer yang lain. Ya. Nah, token itu sendiri apa? Token itu sendiri adalah data frame yang isinya adalah pesan-pesan yang ingin kita kirim. Jadi pesan-pesan kita itu dimasuk di apa ya, dikemas yang ya, jadi yang namanya token. Nah, token ini akan dioper istilahnya, dioper dari satu titik ke titik yang lain atau satu node ke node yang lain. Ya, sesuai dengan arah flow-nya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Secara manajemen network dia lebih mudah. Ya, secara manajemennya ya, secara manajemen networknya dia lebih mudah. Kemudian kebanyakan hardware dan software yang dibutuhkan untuk topologi ring ini biasanya lebih mudah didapatkan dibandingkan dengan topologi bus. Karena kenapa? Topologi bus itu sudah termasuk kategori topologi yang sangat jadul sekali. Ya. Kalau ring dia lebih baru. Ya, mungkin pembuat alat-alatnya atau hardware-nya atau software-nya dia lebih baru dibandingkan dengan yang bus. Tapi tetap kedua ini termasuk kategori topologi yang lama, ya, yang kuno. Kemudian instalasinya ya bisa dibilang murah juga, ya, hampir sama kelebihannya dengan yang bus. Kemudian networknya eh, tidak hanya fokus terhadap satu host, ya, tidak mengandalkan satu host. Oke, karena dia sifatnya muter terus. Oke, kalau bus kan nggak bisa. Dia tetap kalau mau ngirim dari kanan ke kiri ya berarti dia harus lihat dari kanan ke kiri. Tapi kalau misalkan dia ingin ngirim kiri ke kanan ya dia ke kiri kanan. Tapi kalau misalkan yang ini ring dia akan mengikuti alurnya, flow-nya. Terus muter terus. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Banyak trouble sih sebenarnya. Terutama perangkat-perangkatnya. Trouble terhadap perangkat-perangkatnya. Ya, ketika kita ingin mendeteksi mana nih yang rusak, nah itu susah. Ya, karena perangkatnya atau
equipment-nya, peralatan-peralatannya itu memang sangat susah sekali, sangat jarang sekali. Kemudian kesalahan di dalam satu node itu akan menyebabkan kegagalan di seluruh jaringan. Ingat ya, ring itu dia pakai token. Kalau dia ingin ngirim dari komputer A ke komputer C, tokennya itu kan akan dipas ke komputer B dulu, baru ke komputer C. Kalau komputer B rusak, maka tokennya nggak akan sampai ke C. Jadi datanya atau pesannya nggak akan sampai juga. Ya. Nah, hampir sama dengan ring juga, kelemahan yang berikutnya adalah semakin banyak perangkat baru yang terkoneksi, maka akan semakin lemah, akan semakin lambat. Ini kekurangan bus sama ring, karena dia tetap menggunakan single kabel. Ya. Kemudian yang keempat, ya, komunikasi delay-nya terasa meningkat. Karena apa? Ya karena tadi, ya semakin banyak node-node-nya, semakin banyak komponen-komponen jaringan yang ada di dalam jaringan ring, akan menyebabkan sinyalnya akan melemah. Sehingga itu akan meningkatkan delay. Ya, itu topologi ring dan topologi bus. Kemudian yang ketiga adalah topologi star. Nah, ini topologi yang sampai saat ini masih banyak juga yang menggunakannya. Ya, jadi bentuknya kayak bintang. Nah, di topologi ini, sentral komputer atau komputer di pusat, atau bisa disebut dengan, atau bisa juga dengan alat yang namanya switch, atau juga bisa kita gunakan hub. Nah, alat-alat yang sentral ini biasanya digunakan untuk menghubungkan semua node-nodes yang ada di jaringan itu. Ya, jadi pusatnya tersentral. Kalau bus dan ring itu tidak ada pusat, tapi ketika bicara star, dia punya pusatnya. Ya. Nah, kabel yang digunakan biasanya koaksial kabel atau kabel Ethernet ya, atau UTP dengan konektor RJ45. Ini yang paling sering digunakan untuk menghubungkan perangkat-perangkat tadi di jaringan star. Ya, nah contohnya seperti ini. Mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan topologi ini ya. Kenapa? Karena masih detik ini juga masih banyak digunakan. Ya, di warnet misalkan, ya, itu masih digunakan topologi seperti ini. Jadi dia ada satu switch di tengah-tengah, tuh teman-teman bisa lihat. Ada di tengah, kemudian perangkat-perangkat atau node-node yang ada di sekeliling atau yang ada di dalam jaringan itu akan dihubungkan dengan pusat tadi atau switch tadi. Ya. Nah, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa? Ya. Yang pertama, ya, troubleshooting-nya jadi lebih mudah dibandingkan dengan dua topologi pertama tadi. Ya. Kemudian bisa menangani network yang kompleks. Ya, jadi kita bisa terapkan terhadap jaringan-jaringan yang kompleks. Ya, karena kenapa? Karena tadi ya, kita bisa menghubungkan banyak komputer tanpa harus mengurangi kekuatan sinyalnya. Ya, jadi mulai dari topologi star ini sudah tidak menggunakan single kabel antara pusat atau antara switch dengan komputer atau node-node-nya itu menggunakan satu kabel. Jadi nggak dipakai rame-rame istilahnya gitu ya. Jadi kabelnya itu hanya, kabel pertama itu hanya milik komputer A. Kabel kedua hanya milik komputer B. Ya udah, jadi yang pakai kabel satu ya komputer A saja. Ya, seperti itu. Kemudian open port ya. Jadi port yang terbuka di switch atau hub itu mengizinkan kita untuk lebih gampang melakukan perluasan jaringan. Jadi bentuk switch dan hub itu ada portnya. Ya, kadang ada yang 8 port, ada yang 12, ada yang 16, ada yang paling besar itu 32 port. Ya. Misalkan kita beli 32 port. Ya. Nah, untuk perluasannya kan gampang. Ya, kita tinggal ada komputer baru, masuk,
tinggal tarik kabel, masukin ke port 8 misalkan. Selama masih ada port yang terbuka, kita masih mengizinkan perangkat-perangkat atau node-node lain itu terhubung ke switch tersebut. Oke. Kemudian dari sisi kabel juga tidak terlalu mahal, ya, karena kabel-kabel twisted pair seperti itu sudah mulai murah ya sekarang ya per meternya itu. Tidak semahal ya kalau kita bandingkan dengan fiber optik, jauh lah. Ya, tapi paling tidak itu lebih murah. Ya, kemudian kapasitasnya untuk menghandle kecepatannya itu sampai dengan 100 megabyte per second. Oke. Itu star. Kekurangannya apa? Di sini tertulis cuma 2. Yang pertama itu kalau sentralnya itu perangkat di sentralnya itu rusak, ya semua node atau semua komputer yang ada di sana tidak akan berjalan. Ya, jadi seluruh jaringannya pasti akan down. Jadi kuncinya itu adalah di pusatnya tadi. Ya. Jadi harus benar-benar dijaga nih switch hubnya itu. Kasih pendingin gitu ya, kasih UPS atau apapun lah supaya tidak terjadi malfunction. Kemudian penggunaan kabel di dalam topologi star ini akan membuat sistem routing itu lebih capek ya, lebih susah untuk mendeteksinya. Karena kenapa? Karena ketika data itu sampai ke pusat, pusat itu harus menentukan mana nih alamat yang benar. Ya. Otomatis dia harus cek satu persatu. Oh ini bukan alamat sekian, oh bukan, cek lagi yang port kedua. Ini bukan, dan seterusnya sampai dia ketemu. Ya. Nah itu butuh proses yang lumayan tinggi perangkatnya. Ya makanya kalau misalkan switch atau hub-hub tradisional ataupun layer 1 atau layer 2 itu biasanya akan banyak kendala. Ya. Dia akan banyak kendala karena sistem untuk routingnya itu atau sistem untuk mengirimkan pesannya itu dia harus ngecek satu persatu. Ya. Tetapi ada juga jenis switch atau hub yang mainnya di layer 3 atau yang kita kenal dengan manageable switch. Nah, itu lebih pinter. Berarti ketika ada paket datang, dia langsung bisa tahu, oh ternyata port sekian punyanya ini, langsung dikirim. Jadi kerjanya lebih simpel. Ya. Nah, kalau misalnya menggunakan itu, ya harusnya itu bukan jadi kelemahan ya di topologi star. Oke, kemudian masuk ke 4, ya topologi tree atau pohon. Topologi ini dia menambahkan fitur bus dan juga star topologi dalam satu jaringan. Jadi dia menggabungkan bus dengan star. Ya, tadi kebayang ya, star bagaimana, bus bagaimana. Ya. Nah, topologi ini katanya semua komputer akan terkoneksi, tetapi dalam bentuk hierarki. Yang namanya hierarki pasti akan mulai dari atas sampai bawah. Ya. Nah, di bagian atas itu kita sebut dengan root node, akarnya. Ya, disebut dengan root node. Oke, nah bentuknya bagaimana? Bentuknya itu seperti ini. Ya, dari atas turun ke bawah lagi, turun ke bawah lagi. Nah, dari setiap turunan bawahnya itu mungkin dia bentuknya bisa komputer, bisa switch, bisa hub. Yang penting ada alat untuk membroadcast ke bawahnya lagi. Nah, kelemahan dan kelebihannya bagaimana? Untuk kelebihannya, untuk topologi tree atau pohon itu, dia sudah mendukung transmisi broadband. Ya, transmisi broadband artinya dia bisa mengirim dalam jarak yang sangat jauh. Ya. Kalau misalkan star
atau bus atau ring itu jaraknya terbatas. Tetapi kalau sudah bicara topologi tree, dia bisa mengirimkan data atau mentransmisikan data secara jarak jauh. Ya, karena dia bisa melewati berbagai node-nya tadi ke bawah. Ya, semakin banyak node-nya ke bawahnya, hierarki ke bawah, maka akan semakin jauh jangkauannya. Ya. Kemudian di star topologinya atau topologi star di dalam tree ini mengizinkan kita untuk secara mudah melakukan ekspansi jaringan. Ya, ekspansi jaringan. Jadi misalkan tadi ya ada topologi star, kemudian kita akan colok dengan topologi yang lain. Nah, itu boleh. Dia akan turun ke bawah lagi menjadi jaringan yang berbeda menggunakan topologi star sebelumnya. Terus kayak gitu sampai titik hierarki ke bawah. Ya. Kemudian kemudahan dalam melakukan manajemen networknya. Ya, itu masih relatif mudah lah. Kemudian error bisa dideteksi dan diperbaiki dengan mudah. Kemudian malfungsi atau breakdown dari single node itu tidak akan mempengaruhi node-node yang lain. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh, kalau misalkan node yang komputer yang ini rusak, maka jaringan ini tidak akan berpengaruh. Ya, yang berpengaruh hanya komputer yang rusak ini saja. Ya, kalau yang ini rusak, yang berpengaruh cuma ini. Tapi komputer yang ini yang sebelahnya, jaringan sebelahnya itu tidak akan berpengaruh. Masih bisa berkomunikasi. Ya, seperti itu. Kemudian support point-to-point wiring. Ya, mendukung pengkabelan point-to-point yang tidak harus many-to-many tapi bisa point-to-point untuk setiap segmen networknya. Nah, tapi kelemahannya di sini disebutkan bahwa akan sangat susah untuk menghandle isu-isu dalam kerusakan atau kesalahan di dalam node-node-nya. Ya, jadi kalau misalkan ada yang rusak, nah itu agak susah sebenarnya kita menghandle-nya. Nah, ini rusaknya kenapa? Ya, kemudian biayanya lumayan tinggi. Ya, biayanya lumayan tinggi karena menggunakan banyak kabel ya sampai turunan ke bawah. Terus ya, semakin bawah atau semakin panjang hierarkinya, cost-nya juga akan semakin besar. Okay. Kemudian failure or fault in the main bus cable affect the entire network. Kalau misalkan di kabel utamanya, kabel bus utamanya misalkan ini ya. Antara ini dengan ini menggunakan bus misalkan ya. Ini menggunakan topologi bus. Nah, tapi ketika kabel busnya ini rusak ya, atau ya rusak ya, kabelnya rusak atau putus atau apapun, maka akan susah. Ya, akan susah komputer-komputer di bawahnya itu untuk berkoneksi ke komputer-komputer di atasnya atau bersebelahan itu akan susah. Kemudian sangat sulit untuk melakukan reconfiguring. Ya. Jadi melakukan konfigurasi kembali ketika ada trouble itu lumayan susah lah. Ya, apalagi ketika ada perangkat yang baru mau join. Itu lebih susah. Ya, kemudian topologi yang terakhir ke berapa nih? Kelima ya. Mesh itu semua komputer terhubung melalui koneksi yang redundan. Redundan itu istilahnya berulang. Ya. Jadi koneksinya itu berulang atau berputar lah istilahnya ya, redundan. Ya. Nah, dengan teknologi ini dia menawarkan jalur-jalur atau path-path yang berbeda dan juga bisa banyak dari satu node ke satu node yang lain. Jadi misalkan kalau saya ingin komunikasi dari node A atau komputer A ke komputer E, ya, maka jalur menuju ke sana itu bisa macam-macam. Bisa lewat komputer BCD,
bisa lewat komputer BGH misalkan, bisa lewat komputer XYZ baru sampai ke E, itu macam-macam. Karena tadi sifatnya redundan. Jadi opsi untuk jalurnya itu macam-macam. Ya, opsinya macam-macam. Nah, bentuknya bagaimana? Bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman lihat sendiri. Ya, bentuknya redundan. Jadi kalau misalkan di komputer A, misalkan anggaplah ini komputer A. Ya. Komputer A ini punya opsi 5 jalur. 5 jalur. Jadi ketika ada komputer lain ingin langsung berkomunikasi dengan komputer A, berarti ada 5 jalur yang disediakan oleh komputer A tersebut. Sok, mangga mau lewat mana? Lewat ini, lewat ini, lewat ini. Yang penting semuanya akan sampai ke tujuan. Cuman permasalahannya adalah mana jalur terpendek dan mana jalur terpanjang. Ya, seperti itu. Nah, untuk jenis atau kategori topologi mesh ini ada dua. Yang pertama itu partial connected mesh. Yang kedua adalah full mesh topologi. Ya, kalau partial connected mesh itu biasanya di dalam topologi mesh ini tidak semua perangkat jaringan itu terhubung. Tapi kalau yang full mesh itu pasti semuanya terhubung. Ya, jadi kalau kita bayangkan dengan gambar yang tadi, ini termasuk apa? Ini termasuk dengan kategori full mesh. Ya, jadi semuanya itu terhubung, full terhubung. Nggak ada kabel yang tak bersisa. Ya, seperti itu. Tapi misalkan kalau ada yang kita cabut kabelnya antara ini sama ini, atau ini sama ini, ya, kemudian ini sama ini, tapi tetap semuanya masih bisa terkoneksi, ya itu disebut dengan partial, ya, atau sebagian. Kelebihannya apa? Topologi mesh ini dia sangat reliable, pasti dijamin. Datanya itu pasti akan sampai. Tidak akan berpengaruh kalau misalkan kabel satu putus, kabel 2 putus, kabel 3 putus, nggak ngaruh. Yang penting dia punya opsi jalan-jalan yang lainnya atau jalur-jalur yang lainnya. Makanya disebut dengan highly reliable. Ya. Terus komunikasinya itu cepat karena kan dia akan melewati jalur tercepat dulu. Ya misalkan A ke B, ya dia langsung tembak aja A ke B. Nggak harus lewat nggak harus lewat B, nggak harus lewat C atau kemana. Karena dia ada jalur terdekatnya. Ya. Nah kemudian penambahan perangkat baru itu tidak akan berpengaruh terhadap rekonfigurasi perangkat-perangkat jaringannya. Jadi ketika ada perangkat komputer baru, pengen gabung ke jaringan mesh, nah konfigurasinya gampang dan juga tidak akan berpengaruh dengan konfigurasi-konfigurasi yang lainnya. Ya. Nah, tapi kekurangannya adalah satu, mesh topologi network atau topologi jaringan mesh ini, dia mempunyai kapasitas dalam mengakomodasi perangkat-perangkat dan juga media transmisi yang besar. Ya. Jadi dia tidak bisa mengakomodasi itu dibandingkan dengan topologi-topologi yang lainnya. Artinya apa? Bukan masalah tidak bisa, bisa sih bisa gitu ya. Cuman permasalahannya adalah biayanya besar. Bayangin aja, teman-teman lihat gambar yang sebelumnya. Kalau misalkan ada 6 perangkat komputer, kita harus butuhkan kabel berapa meter banyaknya. Apalagi kalau kita gunakan full mesh. Ya, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar sekali. Ya. Itu kasusnya baru 6 komputer. Bagaimana kalau 100 komputer dan 100-100-nya harus terkoneksi semuanya. Ya silakan hitung sendiri berapa opsi jalur yang bisa dibuat dengan 100 komputer atau 100 node. Ya, tadi clue-nya sudah ada di slide yang sebelumnya ya tentang rumus menghitung jumlahnya. Ya, ada itu silakan dicoba. Ya. Kemudian topologi mesh ini
dia terlalu besar untuk dikelola dan dipelihara atau di-maintenance. Ya. Karena kenapa tadi? Jalurnya terlalu banyak, pusing. Ya. Kalau ada yang nggak connect, nah harus dicek satu persatu jalurnya. Mana nih yang nggak connect? Kalau masih ada 6 jalur, masih bisa kita trace satu persatu. Tapi kalau jalurnya ada 50, celaka. Ya. Nah, kemudian banyak redundansi, terlalu banyak redundansi. Ya, redundansi itu boleh di dalam jaringan tuh bagus. Kalau cuma satu kali redundansi, no problem. Atau, sorry, kalau ada minimal dua redundansi, ya no problem, nggak ada masalah. Tapi kalau udah sampai puluhan kali redundansi, itu masih bikin jaringannya nggak efisien. Ya, itu kelebihan dan kelemahan topologi mesh. Dan yang terakhir adalah topologi hybrid. Ya. Nah, topologi hybrid ini biasanya dia menggabungkan berbagai macam topologi. Paling nggak dua di antara topologi-topologi sebelumnya. Dari yang 5 tadi, bus, ring, star, tree, mesh. Ya, nah, kita bisa kombinasi dari masing-masing topologi ini. Nah, hasilnya itu baru kita sebut dengan hybrid topologi atau topologi hybrid. Ya, jadi setiap orang bisa mengcombine-nya. Ya, setiap orang bisa mengcombine misalkan star dengan mesh, ya, atau misalkan ring dengan tree, ya seperti itu. Oke, kemudian untuk ininya nanti lihat saja ya di searching di Google bentuk topologi hybridnya seperti apa. Ini saya belum, kayaknya tadi lupa ganti ya gambar ini. Ya, nanti teman-teman silakan searching ini bentuknya bagaimana. Ya, karena tidak ada hybrid itu bentuknya tidak ada yang fix ya. Kalau bus itu kan bentuknya pasti fix, ya, lurus, single kabel. Kalau ring pasti bentuknya dia bulat, melingkar. Kalau star bentuknya pasti dia kayak bintang. Ya, kalau tree bentuknya hierarki, turun ke bawah. Gitu kan? Kalau mesh itu dia bentuknya redundansi, semuanya ada koneksi. Ya. Nah, kalau hybrid nggak ada. Karena apa? Karena ya tadi kita mengkombinasikan. Ya. Nah, tapi apa kelebihan dan kekurangan dari hybrid ini? Yang pertama itu kelebihannya adalah isu ya. Ada isu-isu di satu bagian dari jaringan itu yang tidak tidak cocok ya, tidak cocok dengan jaringan yang lainnya. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita kalau kita menggabungkan berbagai macam topologi tadi, ya, yang kita temukan itu biasanya dia tidak bisa klop. Ya. Nah, tapi dengan hybrid teknologi ini atau hybrid topologi ini, kita bisa membuat jaringan tersebut menjadi luas, skalanya menjadi luas. Ya, karena apa? Tadi ya, karena konsep-konsep topologinya kita bisa gabung-gabungkan lagi. Kemudian lebih fleksibel. Ya, mau bagaimanapun, ya, mau topologi apapun, dia bisa masuk ke sana. Ya, kita bisa kustomisasi bentuk jaringannya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian topologi ini juga dia sangat efektif ya, sangat efektif dalam meningkatkan kekuatan dari jaringan itu sendiri. Jadi kita bisa lakukan untuk mengcombine itu dengan dasar ya, mengcombine antar topologi itu dengan dasar ya supaya jaringan yang kita bangun itu semakin kuat. Karena tidak semua jenis jaringan itu harus kita gunakan satu jaringan atau satu topologi. Sesuai kebutuhannya.
Apalagi kalau kita bicara organisasi yang berbagai macam departemen atau bagian yang punya kebutuhan masing-masing, maka kita bisa gunakan topologi hybrid ini. Nah, tapi kekurangannya adalah topologi ini sangat kompleks. Ya, contoh misalkan antara bus dengan star itu bisa dikoneksi nggak? Bisa, nggak ada masalah. Cuman caranya sangat sulit. Ya, konektornya kan beda antara bus dengan star. Ya, maka kita harus kostumisasi dulu. Ya. Terus secara arsitekturnya nanti juga harus penggambaran arsitekturnya ya, desainnya itu ya harus jelas, ya harus sangat jelas. Karena beda kalau nggak jelas orang-orang akan ketukar nantinya antara misalkan ya, mesh dengan star, ya ring dengan tree misalkan, ya dan seterusnya. Ya, nah mungkin ini ya yang bisa saya jelaskan terkait dengan materi pertama ini ya tentang definisi dan juga topologi yang ada di dalam jaringan komputer. Ya, nah mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman mahasiswa semuanya di sini. Ya, kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua ya, di minggu depan insya Allah. Ya, sampai jumpa lagi. Tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.